di EduPest mingguan ya. Kali ini di hari Senin ini kita gabung lagi di EduPest. Jadi EduPest series ini menyajikan webinar berkala ya, kaitannya dengan aplikasi Bright dan juga mengenai tentang pengetahuan investasi ya. Mulai dari pengenalan aplikasi sampai dengan cara analisa saham nih teman-teman ya. Nah, di EduPest sore hari ini tema kita yang akan tampil yaitu kaitannya dengan market update ya teman-teman ya. Nah, market update ini pastinya narasumber yang akan kita sajikan di sini yang sudah berpengalaman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan pada sore hari ini juga yang akan menjadi narasumber yaitu bersama Mbak Cut Intan ya. Dan saya Toto Andrianto sebagai host yang bertugas untuk sore hari ini. Ya, mungkin sebelum ke sana kita coba susun apa peraturan webinar sore hari ini ya teman-teman ya. Kaitan dengan peraturan yaitu teman-teman pastikan menggunakan nama sesuai dengan identitas ya teman-teman ya. Dan juga dilarang share kaitan dengan materi ini tanpa mungkin persetujuan dari kita ya. Nah, untuk sore hari ini kita lihat market update ya bersama dengan Mbak Cut Intan. Mungkin kita coba text on dulu bersama dengan narasumber kita yaitu Mbak Cut Intan. Selamat sore Mbak Cut Intan. Halo, selamat sore. Ya, sore hari ini kita lihat market update ya Mbak Intan ya. Dan terpantau nih Oh, market update sore hari ini terpantau marketnya mengalami pelemahan nih Mbak Intan ya. iya. Hari ini agak sedikit melemah, tapi nanti juga kita kilas balik sama market pekan lalu ya. Ya, baik, mungkin itu ya gambaran utama teman-teman. Jadi nanti dicek market minggu kemarin seperti apa dan kira-kira di minggu ini apa seperti apa ya teman-teman ya. Nah mungkin tanpa lama-lama lagi saya langsung saja layar dan tempat. Mungkin saya persilahkan ke Mbak Cetintan. Baik, terima kasih Kang Toto telah membuka EduFest sore kali ini ya. EduFest pertama kita di bulan Februari. Suara cukup jelas ya? Ya, jelas Mbak Intan. Oke, makasih Kang Toto konfirmasinya. Mungkin selain update market juga nanti kita akan bahas terkait aplikasi Bright. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya terkait aplikasi Bright-nya, boleh nanti disampaikan juga. Atau ada yang terkendala terkait aplikasinya, juga nanti bisa sharing atau langsung aja drop pertanyaan di kolom chat gitu ya. Hmm, Oke, kalau misalkan kita lihat terkait market update pekan lalu ya di hari Jumat itu IHSG sempat tutup di level 7.238 ya. Jadi ada penguatan tipis sebanyak 0,52% gitu ya. Kemudian kalau dari total value transaksinya kita lihat itu mencapai 9,7 triliun dengan volume transaksi sebanyak 13,7 miliar lembar gitu ya. Dan total frekuensinya sebanyak berapa kali itu mencapai 1 juta lebih ya. Kalau misalkan kita lihat market Jumat lalu gitu ya. Kemudian ada juga saham-saham yang menjadi incaran foreign ya, top foreign buy itu kalau kita perhatikan cukup banyak di banking ya. Di BBRI itu mencapai 461 miliar, kemudian juga di Bank Mandiri itu mencapai 238 miliar dan disusul dengan BCA 96,7 dan BNI 83 miliar. Nah, ini ada satu sektor di infrastruktur ya telekomunikasi, saham Telkom juga menjadi incaran top foreign buy
pada pekan lalu itu di 55,7 miliar. Sementara di sini juga ada informasi terkait top foreign sale-nya, yaitu saham Antam ya. Jadi net sale di sini ya, net sale asing sebanyak 16,7 disusul dengan MDCA, ITMD, Pegas, dan Jasa Marga ya. Ini kalau kita cek ada peralihan sektor dari dana asing ya, dari sektor eh, mining gitu ya, kemudian ke sektor perbankan sendiri ya. Kemudian kalau misalkan kita cek terkait IHSG gitu ya, indeks harga saham gabungan menguat 0,52% minggu lalu. eh, ada 350 saham turun, kemudian juga 400 saham tidak berubah dan 206 saham yang naik ya. Kalau misalkan kita lihat market US, Dow Jones-nya ditutup menguat ya ke 0,35% di level 38 di 38,654 ya. Kemudian S&P juga ditutup menguat dan Nasdaq juga ditutup menguat seperti itu ya. Kalau secara statistik kita lihat grafik dari IHSG sendiri di sini kemarin sempat menyentuh perdagangannya itu di 7238 ya tertingginya, tapi closingnya di 7238,7. Oh, tutup di high guys ya berarti kemarin ya kalau misalkan posisinya kayak gini. Nah, hari ini kita cek kembali untuk hari ini indeks harga saham gabungan posisinya melemah ya. Nah, melemah ke level 7203 sebesar 0,5% atau 33 poin ya. Kalau dilihat value transaksi baru mencapai 8,9 triliun, frekuensi juga sudah mencapai 1 juta kali dan volumenya juga cukup lumayan ya kalau misalkan kita bandingkan dengan yang kemarin. Tadi sempat hijau tipis ya di awal sesi perdagangan ya. Ini kalau kita lihat grafiknya sempat hijau, kemudian juga saat ini melemah. Dan beberapa rekomendasi saham kalau kita cek hari ini ada beberapa. Atau kita beralih dulu ke sektor-sektor ya, karena misalkan kalau kita lihat tadi cukup banyak sektor-sektor yang terjadi sektor peralihan. Kalau misalkan kita cek lagi di sini, nah beberapa sektor yang masih menguat, contohnya ada consumer cyclical ya, kemudian ada consumer non cyclical ini cukup menguat kalau kita lihat 6 week performance-nya kinerja eh, kinerja saham-saham di sektor consumer ini selama 6 pekan ini atau 6 minggu ini itu cukup menguat. Eh, Kalau misalkan sektor basic itu seperti Antam, Inco, INTP, BCA, TPS, SMRG, SMGR ini terjadi cukup banyak penurunan ya, rata-rata hampir di 7 sampai 8%. Nah, ini sektor-sektor yang sedang menguat, kemudian juga disusul dengan finansial big bank-bank BCA, Mandiri, BNI, dan BRI ya. Ini kalau dilihat performance-nya year to date dari awal tahun itu sudah untuk Bank Mandiri sendiri udah mencapai 4%, kemudian Bank Bank BCA sendiri udah mencapai 4%, kemudian kalau dilihat Bank Mandiri udah mencapai 11%, BNI 10%, dan BRI 3%. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa sektor-sektor yang potensial ya untuk bulan ini gitu ya, disusul juga dengan sektor energi, di sini masih ada yang beberapa yang positif ya, kecuali Indi dan Adaro-nya di sini performance-nya masih negatif ya. Kemudian sektor finansial kalau kita lihat ini cukup signifikan ya penurunan dari Bank BBYB sendiri.
sebesar 0,31%. Nah, kemudian kalau healthcare juga dilihat di sini masih performance-nya masih merah ya. Industrial, infrastruktur, kemudian juga ada properties, teknologi, dan transportasi yang masih menjadi idola yaitu sektor consumer, kemudian sektor energi dan juga sektor keuangan gitu ya untuk market artis saat ini. Nah, ada beberapa fokus mungkin yang dapat membantu kita ya untuk transaksi. Pertama ini ada saham Mitra Adi Perkasa, MAFI ya, MAFI kalau misalkan kita cek itu eh, ada rekomendasi untuk saat ini harganya mungkin di 19 berapa, ada yang bisa bantu atau kita cek di price dulu. Untuk saham MAFI kita cek dulu ya di aplikasi banknya. Nah, untuk saham MAFI hari ini di 1920, kemudian ini buy-nya di range 1925, 1925, sorry ini 1925. Kemudian ini ada rekomendasi buy dengan target price sebesar sampai dengan 2.400 ya. Kemudian di sini juga ada fokus terhadap saham BRMS ya sebagai proksi emas tahun ini ya. Ada potensi sebagai proksi emas tahun ini. Terkait MAFI di sini diberitakan sedang leading ya dalam bidang retailnya, kemudian memulai kembali gitu ya. Jadi terdiversifikasi dengan eksekusi ekspansi dan produktivitas yang terbukti menghasilkan laba bersih CAGR yaitu 35%. Nah, kemudian produk-produk dari merek yang luas dan terus berkembang ya untuk retail MAPI sendiri berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan ketahanan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi produk-produk MAPI ini cukup ekspansi dan produktivitasnya sudah terbukti gitu ya. Kemudian terus berkembang, terus luas gitu ya. Kalau kita lihat di mall-mall produknya cukup banyak ya, diminati. Kemudian untuk Mavi sendiri di sini di rating sebagai buy, kemudian TP di 2400 dengan proyeksi laba bersih eh, menguat ya sebesar 17,1% gitu. Kemudian tadi emiten yang kedua itu ada BRMS gitu ya. Di sini diinformasikan telah menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas produksi pabrik emasnya kedua di Palu tahun 2023. Kemudian tahun ini BRMS sendiri menargetkan total volume produksi mencapai 35.000 os, yang artinya itu melonjak 40% dari target produksi 2023, yaitu sebesar 20 sampai 25 ribu os ya. Kalau kita cek harga sahamnya hari ini bagaimana? Hari ini ada penurunan. Oke, di sini kita cek. Nah, hari ini ada penurunan sebesar minus 2,74% atau 4 poin ya. Tadi sempat naik ke 148 ya. Tadi open di 146 saham BRMS, kemudian naik 148, kemudian hari sekarang ada penurunan sampai dengan ke 141. Selain itu terkait hmm, apa ini kebetulan ada company update juga ya. Kita hari ini mengeluarkan research terkait selain tadi retail mewakili MAPI, juga saham Big Bang masih menjadi idola ya. Terkait ini riset terbaru hari ini Senin tanggal 5 terkait Bank Mandiri ya. Bank Mandiri di sini kalau kita cek harganya BM. Ya.
Hari ini, wah, Jumat ditutup di 6675, hari ini naik ke 6850 atau 200 poin sebanyak 2,1% ya untuk Bank Mandiri sendiri. Di sini eh, ratingnya adalah beli atau buy, maintain buy gitu ya, dengan harga terakhir 6675. Kemudian kita punya target price itu mencapai 7.600 ya. Atau sebelumnya itu di research sebelumnya mungkin yang pernah kita bahas juga itu previous TP-nya itu 73 ya. 73 dalam artian bahwa ini kita meningkatkan TP-nya dari 73 ke 76 ya, dengan optimisme net profit-nya juga naik year on year banyak 34%, kemudian risetnya menaikkan TP menjadi 7.300. Sementara hari ini saham mandirinya di harga 6.850 ya, masih ada potensial upside gitu sebesar lebih kurang 14% ya, 13 sampai 14%. Nah, untuk apa namanya? Di sini diinformasikan bahwa kalau misalkan saya sharing yang kita cek yang versi bahasa Indonesia aja ya. Nah, di sini ada report dari Bank Mandiri sendiri bahwa laba bersih forecasting tahun 2023 sebesar 55,1 triliun ya. Itu pencapaian yang luar biasa, biasa ya, naik kurang lebih 34% kalau dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini di mm, melampaui ekspektasi sebelumnya atau ramalan sebelumnya gitu ya. Kemudian pada kuartal 4 tahun 2023 di sini terdapat recovery yang lebih tinggi dah. Kemudian biaya provisi yang lebih rendah dari operasional bank mandirinya sendiri. Kemudian tahun 2024 ini di forecastnya adalah menjadi normal karena ekspektasi kami terhadap normalisasi NIM, net interest marginnya, dan cost of capitalnya lebih lemah gitu. Mempertahankan beli dengan TP lebih tinggi sebesar 7.600 ya, optimis karena kami menaikkan estimasi laba bersihnya sebesar 5% sehingga menghasilkan return on equity yang lebih tinggi sebanyak 21,2% ya. Kemudian ini juga pendapatannya cukup kuat didukung dengan pemulihan yang lebih tinggi ya, dan biaya provisi yang lebih rendah. Di sini kita lihat ada kenaikan kalau secara kuartal on kuartal itu dinilai sebesar 27%, kemudian kalau misalkan year on year-nya dinilai sebesar 77% ya. Cukup menarik untuk Bank Mandiri sendiri kalau kita cek harga sahamnya gitu ya. Hari ini juga cukup menguat. Kemudian kalau kita lihat grafiknya, mungkin nanti kita coba cek grafiknya juga di aplikasi Bright. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang punya saham mandiri boleh komen apakah sebelumnya dibeli untuk trading atau dibeli untuk simpan. Sementara riset yang ada ini kita untuk mandiri sendiri bisa mencapai yang sebelumnya diperkirakan mencapai 7.300, kemudian dinaikkan menjadi 7.600 gitu ya. Beberapa sektor yang masih cukup menarik yaitu beberapa tadi ada banking, kemudian juga retail ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang punya saham-saham sekarang di portofolionya juga bisa melihat ini ya, informasi terkait daily support resistance saham-saham LQ45 yang mungkin ada di portofolio Bapak Ibu saat ini. Kalau misalkan mau masuk gitu ya, mau beli, cicil beli, itu bisa lihat
angka supportnya di sebelah sini, atau yang udah punya pengen jual dulu, itu juga bisa. Ntar saya share ya. Nah, atau yang udah punya di portofolionya ingin jual dulu bisa melihat angka resist di sini ya untuk tutup jual. Contoh ini saham Hardware, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang punya saham Hardware gitu ya. Nah, ini supportnya di 805, kemudian kalau misalkan nanti kena di resisten itu misalkan bisa dijadikan acuan ya untuk misalkan mau taking profit juga gitu ya. Nah, ini informasinya biasanya di-share ya di grup. Kalau misalkan punya saham-saham ini bisa diperhatikan juga support dan resistennya. Ada 45 saham yang masuk dalam indeks LQ45. Contohnya tadi coba kita cek Mandiri ya. Mungkin kalau support terdekatnya di 6450 dan resisten terdekatnya di 6775. Kalau misalkan mau ikut rekomendasi untuk jangka panjang itu bisa mencapai tadi Mandiri itu di nah 7.600 gitu ya kalau misalkan mau ikut rekomendasi jangka panjang. Tapi untuk support harian, daily-nya ini bisa mengikuti daily support resisten dari LQ45 ya. Kalau misalkan Bapak Ibu yang transaksi harian. Seperti itu. Nah, ada juga pilihan saham-saham fundamental mungkin yang bisa diperhatikan juga gitu ya. Ini baru diupdate juga tanggal 5 Februari hari ini. Kalau yang punya apa saham-saham perbankan gitu, BCA, BNI, BTN, Mandiri, Bank Jago, Bank Neo, di sini ya ada actionnya. Apakah harus hold dulu, apakah harus nambah kepemilikan, beli atau jual. Nah, di sini ada. Atau yang belum punya, boleh juga di sini dilihat white MC atau harus apa gitu ya. Kemudian tadi juga produk-produk mana? Nah, sektor-sektor konsumer di sini banyak actionnya buy ya. Kemudian juga jangan khawatir kalau misalkan mau membeli saham, belinya di harga berapa itu tinggal lihat aja ini yang last price-nya. Kemudian juga nanti sesuaikan dengan target price-nya ya. Karena di sini sudah tercantum juga target price-nya, perkiraan harga tersebut akan apa? Akan eh, mengenai target price-nya dengan potensial upside-nya sekian persen ya, nanti bisa dicek kembali. Nah, semua tapi rekomendasi-rekomendasi ini merupakan informasi yang ada di BRI Dana Reksa Sekuritas yang disajikan untuk nasabah tetap pada konteks disclaimer on ya Bapak Ibu, karena keputusan jual dan beli ataupun adanya keuntungan dan kerugian dari transaksi saham itu kembali lagi kepada nasabah masing-masing gitu ya. Kalau misalkan mau perhatikan valuasi juga bisa di sini ya, bisa di beberapa informasi yang di sini gitu ya. Bapak Ibu bisa perhatikan harganya, kemudian bisa perhatikan range belinya, misalkan contoh ini saham SIDO gitu ya, masuk dalam indeks Kompas 100, kemudian kalau misalkan aksinya saat ini kalau yang sudah punya itu baiknya hold dulu gitu ya. Last price-nya sebesar 500. Kalau kita cek hari ini naik yaitu 505. Nah, 505 ya ini untuk saham SIDO, industri jamu dan farmasi sudah muncul. Ini dikasih range ya, range pembelian dari misalkan last price-nya 500 atau maksimal belinya di 520 gitu ya. Jadi antara range ini punya persentase bedanya yaitu 4%. Dengan target price-nya adalah 500. Ini kenapa target price-nya 500? Karena posisinya itu adalah hold ya. Kalau biasanya posisinya buy gitu ya, biasanya target price-nya mencapai di atasnya ya. Contoh
contoh kayak, nah ini UNTR, kemudian buy, harga sekarang last price-nya 22.850, kemudian maksimal belinya di sini, kemudian ada target price-nya di 24.900. 24.900 atau ada upside potensial kenaikannya sebanyak 8,97%. Dan informasi ini biasanya diupdate setiap hari ya Bapak Ibu, jadi perlu dilihat kembali apakah ada perubahan target price atau ada perubahan action atau juga ada perubahan remarks di sini ya. Kalau misalkan yang sudah masuk atau belum masuk, nanti dilihat kembali di sini. Nah, dan juga di bawahnya ada informasi terkait eh, apa namanya, eh, informasi-informasi terkait buy hold itu maksudnya seperti apa. Contoh kalau buy itu ada rekomendasi untuk beli, kemudian hold ada rekomendasi untuk tidak menjual dulu atau tidak menambah kepemilikan, kemudian maksimal buy ini adalah harga maksimal untuk belinya. Nah, kalau beda max buy ini yang di kolom ini itu adalah beda antara last price dengan harga maksimal buy-nya, artinya harga saham di atas maksimal maksimal buy-nya. Target price, target harga sell atau harga jual. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah punya sahamnya, kemudian mungkin secara teknikal belum bisa menganalisa ini baiknya jual di berapa dulu atau di hold dulu, kan biasanya suka apa namanya, nanya dulu ke salesnya atau brokernya ya, atau kalau udah dapat informasi ini bisa jadi acuan buat jual gitu ya. Nah, upside ini biasanya potensial kenaikan atau penurunan dari harga saat ini ya. Jadi di sini ada potensi-potensi kenaikan dan juga potensi-potensi penurunan gitu ya, baik yang plus maupun yang minus. Nah, ada beberapa banyak informasi yang bisa diperoleh ya untuk apa namanya, untuk bertransaksi baik secara daily gitu ya atau secara jangka panjang yang mau nabung berkala nambah kepemilikan gitu ya, bisa mengikuti research-research dari equity research. Tapi kalau misalkan yang sifatnya daily itu bisa mengikuti informasi yang ada di eh, support dan resisten ya, support dan resisten yang sifatnya daily seperti tadi atau di supplementary ya. Dan juga biasanya di supplementary itu juga menyediakan informasi terkait RUPS dan juga dividen cash. Karena beberapa juga ada yang bertanya kalau misalkan saya mau dapat dividen gitu ya, haruskah saya menyimpan sahamnya selama 1 tahun gitu, baru saya dapat dividen. Eh, Kalau misalkan terkait dividen, biasanya kita mengacu pada tanggal cum date-nya ya. Kemudian biasanya mendekati RUPS itu biasanya kita udah wanti-wanti, perusahaan nanti akan menetapkan dividen, apakah membagikan dividen atau tidak. Kemudian kalau dibagikan jumlahnya berapa. Nah, kalau misalkan ingin dapat dividen, kita cukup menyimpan sahamnya sampai tanggal cum date-nya. Contoh hari ini, kalau kita perhatikan informasinya ada ex-date cash dividen saham Amor ya. Ada yang punya saham Amor? Asmor Asset Management Indonesia. Harga sahamnya saat ini di 1095 ya. 1095 hari ini ex-date-nya. Kalau kemarin tanggal cum date-nya itu berarti di tanggal, kalau cum date itu biasanya 1 hari setelah 1 hari sebelum ex-date. Berarti ini di Jumat kemarin tanggal 2 gitu ya. Jadi eh, setiap satu saham akan memperoleh laba 18,5 ya. Kalau kita cek hari ini biasanya di tanggal ex-date itu cenderungnya saham itu turun ya. Tapi kalau saham Amor ini malah naik ya sebanyak 2,82% atau 30 poin. Otomatis ini udah cukup untung ya kalau misalkan kemarin kita pegang saham Amor, kemudian kita udah ke-record sebagai yang mendapatkan dividen gitu ya.
kemarin kalau beli di 10.65 saat penutupan. Kemudian juga hari ini dapat capital gain sebanyak 30 poin ya. Kurang lebih hampir 50 poin untuk dividen untuk keuntungannya ya kalau misalkan kita beli apa beli kemarin kemudian jual hari ini untuk saham Amor. Tapi beda-beda tiap saham habitnya ya. Ada yang pas ex-date itu sahamnya biasanya turun, ada juga yang naik gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa informasi terkait IPO ya. IPO ada 6 ya, 6 perusahaan. Ini ada PT bersama mencapai puncak atau ticker sahamnya baik gitu ya. IPO range-nya di harga 278, kemudian ada saham Meja di 103, kemudian ada Topindo 125, kemudian ada NPIX, Ali, UNTB, dan GN. Nah, untuk bertransaksi saham-saham IPO ini cukup mudah. Bapak Ibu nanti tinggal masuk aja ke IPO yang udah disediakan ya. Tapi kalau misalkan belum pernah mengikuti IPO itu bisa daftar dulu ya. Daftar atau login di sini untuk mendapatkan kesempatan untuk memesan saham-saham di pasar perdana ya. Ini beberapa tadi yang diinformasikan, ini beberapa ada 6 saham ya yang lagi masa offering. Kalau mau ikut serta Bapak Ibu bisa nih daftar di web eipo.co.id, nanti tinggal tinggal pesan dan sediakan dana di RDN-nya ya. Jangan lupa nanti masukin kode brokernya yaitu ODI atau BRI Dana Reksa. Jadi nanti bisa berpartisipasi melalui BRI Dana Reksa untuk saham-saham yang masuk ke dalam kategori IPO ya. Sebelum dia listing di Bursa Efek Indonesia, kita bisa ikut juga berpartisipasi di pasar perdana ini. Nanti Bapak Ibu yang mau coba atau biar tahu experience bagaimana bertransaksi saham di pasar perdana sebelum launching ke Bursa Efek Indonesia, nah itu bisa diikuti. Nah, informasinya juga ada di supplementary seperti itu ya. Oke, itu dia terkait itu dia terkait market update. Mungkin kita beralih sedikit ke aplikasi ya buat Bapak Ibu yang udah bertransaksi menggunakan aplikasi Drive ya. Tadi juga saya baru update ya aplikasinya atau memang udah lama nggak update. Nah, nanti Bapak Ibu yang belum update aplikasinya silahkan update dulu aplikasi Breaks-nya. Biasanya kalau misalkan posisi baru buka di awal halaman login, sebelum login kalau misalkan memang belum terupdate, dia akan update otomatis, nanti tinggal di confirm aja. Nah, ini tampilan aplikasi Bright yang versi Pro ya. Mungkin kalau misalkan yang sudah lama bertransaksi sudah mengenal ya yang versi Pro. Tapi juga kita ada versi yang lebih ringan lagi yaitu versi Lite gitu ya. Jadi di sini biasanya kita lebih mendapatkan kemudahan misalkan ingin melakukan pembelian atau penjualan atau ingin cek portofolio, kemudian juga mau penarikan dana atau penambahan dana gitu ya. Untuk beli sangat mudah sekali. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cukup eh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu Bapak Ibu ketika ingin melakukan pembelian saham itu perlu menginput kode sahamnya gitu ya. Biasanya terdiri dari 4 huruf gitu. Kalau mau make sure lagi apakah
ya emiten tertentu atau perusahaan tertentu kode sahamnya benar, itu di bawahnya biasanya ada informasi detailnya terkait nama perusahaannya. Contoh Mitra Adi Perkasa gitu ya. Nanti tinggal diklik saja di bagian sini. Ini diklik tapi belum muncul. Agak nge-freeze. Ya, Mbak Intan, sambil menunggu mungkin ya, teman-teman silakan. Ya, Putus ya Kang Koko ya. ya, Tampilannya ya. Oke, mm-mm. saya buka lagi ya. Ini berasnya mungkin sambil menunggu boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya atau sharing. Ya, teman-teman silakan yang mau bertanya atau mau diskusi terkait update market. Mungkin di sini contohnya teman-teman ada portofolio nih saham ABC gitu ya, ataupun sektor apa nih yang memungkinkan mau kita diskusikan juga silahkan teman-teman diskusi sore hari ini ya. Mungkin di sini ada pertanyaan nih dari Mbak Nisa, KSPM Unpi ya. Sebelumnya terima kasih nih teman-teman KSPM Unpi yang sudah join sore hari ini ya. Saya pastinya beri apresiasi teman-teman semua. Nah, ini pertanyaannya, izin bertanya untuk penyebab kenapa ketika tanggal X dividen itu cenderung harganya turun, itu biasanya penyebabnya kenapa nih Mbak? Ya, Mbak Intan mungkin tadi singgung terkait dengan dividen ya. Nah, ini biasanya kecenderungan di setelah X ya dividen ataupun mungkin X date ya dalam hal ini dividen itu kecenderungan sahamnya turun Mbak Intan. Baik, terima kasih Kang Toto. Ini antusias dari PSPM Unpi ya, dari Kak Nisa ya terkait pertanyaan dividen cenderung harganya turun gitu ya. Mm-mm. Biasanya penyebabnya kenapa Mbak? Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, mungkin kalau misalkan bisa saya share di bagian sini, ya, biar lebih jelas, sambil saya buka kalau ada materinya terkait dividen ya. Kalau misalkan tadi kita ngambil case terkait saham Amor ya, hari ini kan ex date-nya gitu. Ex date-nya dalam artian bahwa berarti cum date-nya tanggal 2 Jumat. Nah, tadi kalau kita cek saham Amor ternyata di tanggal X-nya itu malah naik gitu ya. Ada beberapa, bukan ada beberapa, tapi kebanyakan biasanya juga ada yang setelah X date itu biasanya sahamnya turun gitu ya. Karena kecenderungannya adalah ketika kita eh, punya saham gitu ya, kemudian Ya, hilang Mbak Intan ya suaranya ya. ya Kang Toto, ya kita lanjutkan. Biasanya untuk tanggal-tanggal ex-date itu menjadi tanggal pembelian saham yang tidak mendapatkan hak untuk pembagian dividen gitu ya. Jadi biasanya kecenderungannya adalah ketika misalkan sudah tanggal cum date, kemudian satu hari bursa selanjutnya adalah tanggal ex-date, kebanyakan bahwa orang-orang misalkan setelah mendapatkan haknya untuk mendapatkan dividen tersebut, mereka melepas kepemilikannya gitu ya, sebelum harga sahamnya jatuh atau turun lebih dalam lagi. Nah, itu biasanya kalau misalkan teman-teman perhatikan di pasaran atau di kalangan apa namanya investor gitu ya, ada yang sebutannya itu adalah
dividen trap gitu ya. Ketika misalkan tanggal pump date-nya naik gitu ya, kemudian pas tanggal 1 hari setelahnya, ex-date-nya itu terjadi penurunan karena memang banyak yang melepas kepemilikannya setelah mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen di tanggal pump date-nya seperti itu. Dan itu biasanya sifatnya jangka pendek gitu ya. Jadi nggak serta-merta eh, karena misalkan tanggal estate itu dia sahamnya turun karena memang kinerja perusahaannya jelek gitu. Tapi kebanyakan hanya karena faktor untuk melepas dulu gitu ya, atau melepas kepemilikannya, atau entah untuk kebutuhan dana tunai atau hal lainnya. Biasanya itu setelah mendapatkan haknya, mereka melepas kepemilikan. Nanti biasanya ada kecenderungan lagi setelah dividennya masuk atau tanggal distribution payment date-nya gitu ya. Itu biasanya harga sahamnya juga ikut naik. Kenapa? Karena dari hasil dividen itu biasanya banyak yang membelikan lagi sahamnya. Misalkan dapat dividen nih 20 juta dari saham BRI. Nah, di tanggal distribution date-nya itu, tanggal dana tunai dividen itu masuk ke rekening, biasanya kalau yang para pelaku investornya sifatnya jangka panjang gitu ya, setelah mendapatkan dividen itu akan dibelikan kembali sahamnya atau akan menambah kepemilikannya gitu ya, dan kecenderungannya biasanya permintaan sahamnya juga akan naik gitu. Jadi saham-sahamnya juga naik gitu. Dan estate ini biasanya karena itu kan Toto ya, jadi Hmm. banyak yang melepas kepemilikan setelah mendapatkan hak di tanggal pembuatnya gitu. Baik, semoga kejawab ya, Kak Anissa. Mungkin Kak Anissa ada tanggapan kaitan dengan dividen ini. Silahkan ya jika ada tanggapan ataupun tambahan pertanyaan juga teman-teman silahkan. Kaitan dengan dividen itu ya secara umum nih teman-teman ya itu hati-hati ya ketika sudah ex-date ya. Nah ini lanjut nih pertanyaan dari Kak Randi Nurdiansyah nih. Libur bursa yang akan datang tuh tanggal 8, 9, dan 14. Apakah ada saran trading atau investasi? Mungkin ya dari Mbak Intan. Jadi ini menjelang libur ya, tanggal 8, 9, 14. Apakah saran trading atau investasi di saham tertentu nih Mbak Intan? Oke, baik. Terima kasih. Eh, Terkait libur bursa tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu kalau kita cek Isra Miraj ya. Kemudian disusul dengan cuti bersama ya untuk tanggal 9. Kemudian di tanggal 10 hari Sabtu, tanggal 10 hari Sabtu itu ada tahun baru Imlek. Jadi tanggal 9-nya cuti bersama untuk Imlek ya. Apakah ada saran trading atau investing, Pak Bu? Nah, kalau kita cek indeks harga saham gabungan sekarang ini lagi turun ya. Dalam artian mungkin beberapa saham ada yang posisinya lagi diskon gitu ya, lagi penurunan, bisa dimanfaatkan momentumnya untuk cicil beli gitu ya. Kalau misalkan lagi turun. Kemudian kalau misalkan trading itu nggak terlalu berdampak gitu ya, karena memang kalau yang sifatnya trading, daily, apalagi day trading atau daily trading, biasanya mereka sebelum market close itu udah posisi sudah clear gitu ya, misalkan beli pagi, jual sore gitu ya. Atau kalau sekarang ini tanggal 5 ya, berarti kita masih ada sekitar 2 hari bursa lagi ya, di tanggal 6 sama tanggal 7 untuk memanfaatkan posisi trading. Contoh kayak tadi ada beberapa rekomendasi. Nah, itu bisa diikuti yang untuk jangka pendeknya. Kemudian kalau untuk jangka panjang investing, swing trading sih nggak terlalu berpengaruh juga dengan
libur yang tanggal 8, 9, dan 14. 14 ada libur apa ya? Tanggal 14 ada, Pemilu ya. oh pemilu. Election ya, 15 election. ya. Tanggal 14 ada pemilu, berarti itu di hari Rabu depan ya. Mungkin kalau kita lihat market sekarang, posisinya lebih wait and see ya. Mungkin karena ini menjelang libur-libur tersebut atau pemilu tersebut. Kayak hari ini agak terjadi pelemahan, cuman untuk yang trading manfaatkan apa rekomendasi-rekomendasi yang day trading, dan posisinya biasanya untuk day trading kan harian ya. Jadi nanti Hmm. tinggal diikuti aja target price-nya. Kalau misalkan belum tercapai, kita punya stop loss gitu ya. Jadi punya batasan kerugian dan juga punya apa namanya, potensi keuntungan gitu ya. Jadi harus imbang. Jangan misalkan teman-teman beli saham cuman melihat TP-nya doang atau TP-nya aja di harga sekian. Ketika misalkan TP-nya nggak tercapai, bingung ya, misalkan sahamnya didiemin aja, udah didiemin misalkan nanti terjun lebih dalam gitu ya. Jadi harus imbang ketika misalkan beli saham, udah punya plan-nya, target price-nya berapa, juga udah membatasi risikonya gitu. Kalau misalkan dilihat bahwa risikonya ternyata risknya lebih besar daripada rewardnya atau TP-nya, yaitu hindari aja gitu ya, apalagi yang eh, apa namanya, profil resikonya yang rendah gitu ya, yang moderat, konservatif itu kurang cocok ya. Tapi jadi ada dasar ketika misalkan teman-teman beli suatu saham itu, pastikan bahwa nggak melihat target price-nya doang, tapi juga melihat potensi risikonya. Kalau misalkan ada penurunan gitu ya, bisa nanggung risikonya sampai berapa nih? Apakah 3%, 5%, atau 10% ya? Kalau yang jangka pendek biasanya sih 3% atau maksimal 5%. Nah, kalau yang jangka panjang mungkin bisa lebih besar lagi ya, 5% atau sampai dengan 10%, karena biasanya kalau jangka panjang kan sifatnya waktunya lebih panjang gitu. Jadi kemungkinan naik turun sahamnya juga ada beberapa momentum. Bisa jadi kita melakukan average down lagi kalau misalkan memang sahamnya masih bagus gitu ya. Mungkin itu ya Kang Toto untuk saran trading, nanti bisa diikuti aja yang kita share biasanya ya, karena di situ juga informasinya cukup banyak. Atau misalkan yang sudah punya di portofolionya, bisa juga disesuaikan nih kalau misalkan ada target price tertentu. Contoh misalkan tadi juga ada yang konsul megang saham apa tadi ya, Esa, kebetulan hari ini kan lagi up tuh lumayan cukup 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 tinggi ya sahamnya hari ini, upnya di 6,7% ya. Dan kemudian juga tadi ada rekomendasi kalau untuk daily trading atau jangka pendek itu target price-nya di 540 cukup. Tapi kalau misalkan kita berbicara terkait jangkanya yang lebih panjang, nah, saham ESA sendiri mungkin target price-nya mencapai di atas itu ya. Jadi enggak enggak hanya di 540, tapi mencapai sampai dengan 600-an gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan jangka waktunya gitu ya. Apakah untuk harian atau untuk swing gitu ya. Kadang kalau misalkan kecampur-campur gitu agak bingung ya. Jadi pas beli saham juga udah tahu seperti apa waktunya untuk harian atau untuk jangka panjang gitu ya, Kang Toto. Oke, menarik ya. Jadi kesimpulannya mungkin Om Randy ya, bisa disesuaikan kalau sahamnya buat trading ya lebih baik setiap harinya ya kita kosongkan saja. Jadi trading daily ya.
Kalau beli sore buat jual pagi-pagi ya itu konsistenkan saja. Jadi besoknya jangan sampai ngendap gitu ya. Nah, mungkin kalau yang fundamentalnya bagus, ada penurunan yang cukup signifikan, bisa kita spekulasi buy ya teman-teman ya. Karena untuk jangka panjang ini kesempatan ya ketika ada koreksi itu kesempatan buat masuk gitu di harga yang lebih murah gitu. Tapi kalau buat trading ya lebih baik kita tetap fokus di posisi cash ya gitu. Dan mungkin beberapa analis eh, untuk menjelang Pilpres ini masih cenderung wait and see ya Bapak Ibu ya. Nih kalau kita lihat market di minggu ini ataupun minggu kemarin ya dalam rentang waktu awal ini kecenderungan lebih sideways ya di kisaran level 7.100 ya Bapak Ibu ya sampai dengan level 7.300 gitu. Jadi emang marketnya masih wait and see karena kita lihat masih belum ada keputusan ya siapa yang menang menunggu sampai hari 14 ya pencoblosan gitu. Apakah nanti satu putaran atau dua putaran kita juga masih menunggu teman-teman semua ya. Ah baik mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak Intan ya. Ini saya cek juga pertanyaannya ada yang menarik nih. Langsung ke saya nih kaitan dengan saham Antam ya. Ini Antam mengalami penurunan Pak Intan nanti bisa sedikit disinggung nih. Padahal ada berita baru nih kaitan dengan Antam untuk keputusan pengadilannya ya yang sudah menetapkan tersangka. Kenapa saham Antam nih kecenderungan masih mengalami penurunan? Saham Antam ya. Ya, Ini Oke, untuk saham Antam kalau kita cek dari teknikalnya sih masih dalam tren bearish ya. Ini kalau misalkan dari jangka pendeknya, harga juga sudah melewati target penurunan dari di 15, sebentar, harga hari ini berapa untuk Antam? Di empat belas lima betul. puluh ya, Mm-mm. 14.50 untuk Antam sendiri cukup dalam ya hari ini tadi sempat menyentuh. Oh, sekarang di low-nya malah ya 14.50 menjelang closing ya. Target penurunannya sebelumnya kalau misalkan kita cek itu di 15.35 sudah melewati ya, artinya bahwa dia udah break ke bawah dan masih ada potensi penurunan sampai dengan support berikutnya itu di kisaran 1.400 ya, cari catatan mana. Nah, di 1000, di kisaran range 13.95 sampai dengan 14.30 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Antam. Jadi sebenarnya Kang Toto kalau kita lihat dari tren gitu ya untuk Antam sendiri ini kan masih tren penurunan atau tren bearish gitu ya terkait dengan cash yang ada, kalaupun dilihat bahwa di apa namanya di pemberitaan gitu ya ada yang menarik, tapi kalau kita balik lagi secara teknikal dalam posisi bearish seperti ini, trennya masih seperti ini, itu bisa disimpulkan bahwa risknya sebenarnya lebih besar daripada rewardnya ya. Jadi daripada kita masuk misalkan kemudian belum tahu nih kapan pembalikan arahnya, walaupun memang secara secara harga kalau misalkan kita lihat terjadi penurunan seperti ini memang udah lebih rendah dari sebelumnya kalau kita masuk. Tapi potensinya kita belum melihat potensi ada pembalikan arah atau perubahan tren, jadi baiknya ini dihindari dulu gitu untuk sahamnya ya, kecuali memang mau yang kita beli untuk yang sifatnya jangka panjang, tapi untuk yang
jangka pendek kalau belum ada sinyal-sinyal pembalikan sebaiknya dihindari terlebih dahulu untuk saham antamnya Kang Toto. Oh, oke. Siap. Terima kasih Mbak Intan. Semoga membantu ya. Jadi Antam secara teknikal masih trend bearish ya. Jadi teman-teman kalau mau trading itu biasanya ini tren seperti ini dihindari ya oleh trader ya. Trader itu cenderung trading di saham yang lagi naik ya atau trennya lagi naik. Nah, ini teman-teman mungkin bagi investor ya ini bagian dari kesempatan. Tapi kalau asalkan teman-teman sudah banyak baca betul terkait dengan fundamental si Antam. Nah, mungkin ketika ada koreksi seperti ini justru dia masuk seperti itu ya. Nah, ini kaitan dengan itu teman-teman harus tentukan dulu dari awal ya tujuannya buat trading ataupun buat investasi gitu. Ya, jangan sampai teman-teman ketika tujuannya buat trading tapi masuk di saham-saham yang lagi downtrend seperti ini. Nah, secara teori itu keliru ya teman-teman ya. Nah, teman-teman cari mungkin saham-saham yang lagi uptrend ya. Biasanya juga screening dari tim analis juga cari yang lagi menguat ya teman-teman. Ya, pertanyaannya luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Intan ya kaitan dengan mungkin saat ini ada negatif ya kaitan dengan kurs rupiah. Sebetulnya kurs rupiah ini teman-teman kalau cek saat ini ya nggak kerasa nih udah di level di bawah hampir 16.000 ya, yaitu 15.690 nih tepatnya nih, teman-teman ya. Nah, ini mungkin Mbak Intan bisa singgung nih kira-kira arahnya kemana nih untuk kurs rupiah ini apakah masih berdampak negatif nih terhadap IHSG nih Mbak Intan? Ya, kita cek dulu ya terkait kurs rupiah mungkin bisa kita cek. Nah, itu 15.000 barusan di atas Mbak Intan. Yang ini ya, Ya. Mm-mm. 15.500 55. Ini kalau misalkan kita update lagi, tadi hampir mencapai berapa kan Pak? 15.600 ya, 90. Kalau kita lihat update saat ini ya di kurs tengah ya dari Bank Indonesia nih Mbak Intan. Itu yang kemarin sepertinya Mbak Intan. Terakhir hari Hampir Jumat. mencapai 16.000 berarti ya, di 15.700 sampai Ya. 15.800 ya untuk Mm-mm. pekan di awal pekan ini ya. Dan kalau kita lihat mayoritas dari apa namanya mata uang Asia lainnya juga terpantau melemah ya. Mm. Eh, eh, Apa namanya terpantau melemah sama seperti dengan rupiah juga ya. Karena kalau kita lihat memang apa namanya hal tersebut bisa jadi terjadi karena menguatnya indeks dolar dari Amerika Serikat sendiri ya. Eh, Mm. Capai 0,07% gitu ya. Kemudian mata uang yang lain kayak yen, kemudian juga ringgit Malaysia, kemudian juga China ya, kemudian juga won seperti Korea gitu juga mengalami penurunan walaupun cukup tipis ya, Mm. sebesar 0,06%, kemudian 0,13% ya. Dan Hong Kong juga, Singapura juga semuanya ikut turun nih, Mm. atau satu Asia istilahnya kompak turun ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat memang ini terjadi bukan pekan ini aja gitu ya. Penurunan pelemahan rupiah ini terhadap dolar AS juga itu merupakan pelemahan lanjutan ya setelah rilisnya data tenaga kerja juga ini ada kaitannya juga dengan data tenaga kerja AS
yang apa namanya, yang payrollnya lebih kuat dari perkiraan yang ada gitu. Walaupun kalau misalkan kita lihat ada data terkait apa namanya PDB Indonesia sendiri, kalau kita lihat kemarin itu sedikit lebih baik ya dari apa namanya perkiraan. Ada sedikit lebih baik dari perkiraan, tapi memang ini apa namanya disebabkan karena yang tadi itu apanya data tenaga kerja AS yang non farm itu payrollnya lebih kuat dari yang perkiraan. Nah, kemudian bagaimana hal tersebut gitu ya Kang Toto ya, hal Ya. tersebut bisa menurunkan prospek ya, kalau kita lihat bisa menurunkan prospek pemangkasan suku bunga oleh The Fed gitu ya. Kemudian kalau pekan ini beberapa sentimen juga akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Contoh kayak pemilihan presiden juga ternyata itu juga mempengaruhi dari pergerakan rupiah sendiri ya. Paling ya itu beberapa yang bersinggungan terkait dengan eh, pergerakan nih, pergerakan rupiah sendiri Kang Toto. Oke, terima kasih Mbak Intan, teman-teman ya. Jadi kurs rupiah kita masih mengalami pelemahan. Tapi kalau kita lihat bandingkan dengan minggu apa 2 minggu sebelumnya ya, kurs rupiah tuh sempat di 15.800 ya. Nah, jadi also not better ya. Jadi teman-teman ini koreksi wajar ya. Tapi mungkin resisten kuatnya ada di 16.000 nih. Ini 16.000 capaian baru juga nih buat kurs rupiah ya. Bahwa pelemahannya cukup lumayan ya teman-teman. Ya, baik. Saya cek lagi ini kaitan dengan pertanyaan. Silakan teman-teman jika ada yang mau diskusi lagi kaitan dengan aplikasi dan juga update marketnya, boleh di chat ya, ataupun open mic juga boleh nih teman-teman. Oke, sepertinya ini nggak ada ya Mbak Intan ya untuk pertanyaan lanjutan. eh Jadi kesimpulan ya, teman-teman ya, untuk sore hari ini, jadi market kita masih cenderungan konsolidasi ya. Kalau kita cek ya, minggu kemarin mengalami penguatan dan di awal pekan ini IHSG mengalami koreksi ya. Nah, tapi kalau kita cek di minggu ini ya juga ada isu kaitan dengan wait and see ya. Dan juga nanti pengumuman PDB ya yang akan segera diumumkan produk domestik bruto kita. Nah, ini mudah-mudahan masih di atas 5% ya, sesuai dengan ekspektasi pasar. Tapi ini kita masih nunggu nih berapa PDB kita tahun 2023 ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita simpulkan lagi dari tim riset kita tadi mengeluarkan beberapa saham pilihan. Di sini ada Mavi, ada Bank Mandiri, dan juga Bank apa BRMS ya. Nah, teman-teman Ya, silakan ya, yang mau masuk ya di saham-saham tersebut. Tapi pastikan ini secara fundamental ya, teman-teman. Jadi ini investasi, lebih ke investasi dan target price-nya cukup jauh ya. Jadi teman-teman bisa ketika ada koreksi di saham-saham ini bisa lakukan akumulasi ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya secara sentimen dan laporan keuangannya cukup bagus ya, ya bisa mengalami penguatan gitu. Nah, tapi kalau yang mau trading, tadi beberapa saham trading harian kita sudah disebutkan ya. Nah, teman-teman kalau yang day trading ya pastikan juga apa mungkin di hari itu sudah jualan ya, naik ataupun turun itu teman-teman. Dan kita juga ada rekomendasi bekal buat besok teman-teman ya. Hari ini BBB kita ada saham PTPS, ESA, Ergas, ADMR dan Suri gitu ya. Baik, jika tidak pertanyaan, Mbak Intan ada penutup kaitan dengan edukasi sore hari ini? siap Kang Toto. Eh,
mungkin cukup ya Kang Toto ya untuk sore kali ini. Tapi kalau secara ya kita melihat data ekonomi makro gitu ya, Hmm. fundamental sih udah cukup fundamental di Indonesia sendiri sebenarnya cukup kuat ya terkait adanya pelemahan-pelemahan rupiah mungkin yang sifatnya jangka pendek ya. Selagi fundamental masih kuat, jangan khawatir gitu ya untuk momentum ada penurunan-penurunan IHSG bisa dijadikan apa namanya peluang gitu ya, peluang untuk misalkan teman-teman yang berinvestasi yang sifatnya jangka panjang gitu Kang Gopal. Oke, terima kasih ya Mbak Intan. Baik, Sobat Trader dan Insan Bilan semua, mungkin itu ya untuk EduPay sore hari ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya bisa install aplikasi Bright di Play Store dan App Store dan juga registrasi ya. Untuk pembukaan rekening kita tidak dipungut biaya apapun nih teman-teman. Jadi silahkan ajak rekan-rekan maupun teman-teman semua ya untuk pembukaan rekeningnya. Nah, tidak hanya itu juga akan ada banyak webinar lagi nih teman-teman juga pastikan ikuti webinar yang lanjutannya ya. Mungkin di minggu ini ada kaitan dengan technical analysis ya di hari Rabu. Nanti jangan lupa join kembali nih teman-teman. Dan yang mau join ataupun ikutan EduPes lainnya silahkan daftar di bright.co.id/edukasi ya. Nah, nanti silahkan di situ teman-teman daftarkan. Ada banyak sekali program EduPes kita di seluruh Indonesia ya, Selindo nih teman-teman. Gitu. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber. Saya ucapkan ke Mbak Cut Intan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Toto, Bapak Ibu, Sobat Bidas. Kembali Ya, lagi terima buat kasih. Terima kasih juga ya buat KSPM. Mungkin nanti bisa ini join nanti lagi. Thank you. Izin admit.